Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-17 dari hadis Arba'in dengan judul berbuat baik dalam segala hal. Baiklah, kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul kislata wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhata wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihata. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atau ihsan atas segala sesuatu. Bila kalian membunuh, maka lakukanlah pembunuhan itu dengan cara yang terbaik. Dan jika kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan itu dengan cara yang terbaik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan yang disembelihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Said bab al-amru bi ihsaniz zahbahi wa qatli wa tahdi disi safrati nomor 1955. Keutamaan hadis. Hadis ini merupakan salah satu dasar agama yang sangat penting, yang memuat kesempurnaan semua ajaran Islam. Karena lakukan sesuatu perbuatan dengan cara yang terbaik merupakan tuntunan syara'. Sementara perbuatan selalu bersentuhan dengan kehidupan manusia yang meliputi keluarga, saudara, dan manusia pada umumnya, atau berkaitan dengan masalah akhirat. Artinya perilaku keimanan yang merupakan perbuatan hati atau sikap keislaman yang merupakan perbuatan anggota badan. Barang siapa yang melaksanakan amal dunia dan akhiratnya dengan cara yang terbaik, benar dan sempurna, maka ia akan meraih kesuksesan yang gemilang dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insyaallah. B. Makna kata dalam hadis. Kata ba maksudnya adalah menuntut dan mewajibkan. Al-ihsan artinya apa-apa yang dianggap baik oleh syara' atau melaksanakan sesuatu dengan cara yang sesempurna mungkin. Al-kitlah maksudnya adalah kondisi atau keadaan sembelihan tersebut ketika disembelih, misalnya dalam keadaan duduk. Wal yuhid artinya hendaklah menajamkan pisau sembelihan. Safratah yaitu pisau atau alat lainnya yang digunakan untuk menyembelih. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Wajib melakukan sesuatu dengan baik atau ihsan. Hadis ini merupakan nas yang menunjukkan wajibnya ihsan, yaitu menyempurnakan dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan perbuatan yang disyariatkan. Allah juga telah memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat dengan ihsan dengan cara yang paling baik. Quran Surah An-Nahl 90. Dan dalam ayatnya yang lain, dan berbuat ihsanlah kalian, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan atau muhsinin. Quran Surat Al-Baqarah 195. Prinsip kesempurnaan tidak hanya dituntut ketika menunaikan kewajiban, tapi juga diharuskan ketika meninggalkan berbagai larangan dan ketika bermuamalah dengan makhluk. Sikap ihsan dalam hal ini adalah melaksanakan semua itu dengan sesempurna mungkin
dan menjaga seluruh adab yang menyempurnakan perbuatan yang dilakukan. Jika hal ini dilakukan, maka perbuatannya akan diterima Allah dan membuahkan hasil dan pahala. 2. Ihsan ketika membunuh. Ketika hendak membunuh, posisi diatur sebaik mungkin dan dengan alat yang tajam. Juga melakukan pembunuhan secara cepat mungkin dan dengan cara yang paling mudah. Sementara pembunuhannya dibolehkan kadang dalam bentuk jihad, kadang pula berupa qisas atau had atau hukuman dari berbagai hukum Allah. Lebih detailnya sebagai berikut. A. Membunuh musuh Allah dalam sebuah peperangan. Dalam hal ini jalan yang paling mudah adalah dengan cara menebas lehernya dengan pedang. Allah berfirman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Quran Surat Muhammad ayat 4. Nabi SAW melarang membunuh dengan cara mutilasi, yaitu memotong-motong anggota badan, baik dilakukan setelah yang dibunuh meninggal maupun sebelum meninggal. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW melarang mutilasi. Demikian pula dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud melalui hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain dan Samurah bin Jundub disebutkan bahwa Nabi SAW melarang mutilasi. Kalaupun orang-orang Muslim dibolehkan menggunakan senjata api atau meriam dan berbagai jenis bom penghancur, maka ini adalah sebagai balasan terhadap apa yang mereka kaum kufar lakukan. Allah berfirman, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Quran Surah Al-Baqarah 194. Penggunaan senjata tersebut tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk menyiksa mereka. Sementara sebagian negara kafir menganjurkan militernya agar tidak membunuh musuhnya. Namun cukup dengan membuatnya cacat saja, mereka beralasan hal ini yang bisa menjadi beban ekonomi bagi sebuah negara. Dengan demikian peperangan yang berlaku adalah perang ekonomi dan kejiwaan. Sedang Islam menolak semua itu karena perintah berlaku ihsan atau baik adalah untuk segala hal, lebih-lebih yang berhubungan dengan manusia. B. Membunuh karena kisos. Membunuh karena penerapan kisos juga dilakukan dengan pedang dan tetap tidak boleh dilakukan dengan cara mutilasi. Namun jika si pembunuh telah membunuh dengan cara mutilasi, maka Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan bahwa ia dibunuh seperti ia membunuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang wanita tengah berjalan di Madinah, lalu seorang Yahudi melemparnya dengan batu dan ia pun dibawa kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sekarat. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, apakah si anu yang membunuhmu? Perempuan tadi lalu mengangkat kepalanya. Rasulullah bertanya yang ketiga kalinya, apakah si anu yang membunuhmu? Perempuan itu menundukkan kepalanya. Namun Rasulullah memanggil orang yang maksud, lalu melempar kepalanya dengan 2 batu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedang As-Sauri, Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa ia tidak dibunuh kecuali dengan pedang. Dalam riwayatnya yang lain, Imam Ahmad menyatakan boleh dibunuh seperti ia orang yang akan dikisas membunuh, kecuali jika dalam melakukan pembunuhan itu ia melakukannya dengan cara membakar atau memotong-motong, maka harus tetap dikisas dengan pedang, karena ada larangan mutilasi dan membakar dengan api. 3. Larangan membakar dengan api. Rasulullah pernah membolehkan membunuh dengan cara membakar dengan api, itu pun kemudian beliau melarangnya. Bukhari meriwayatkan sebuah melalui jalur Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah Azza wa Jal. Hadis ini menunjukkan betapa nilai-nilai yang diajarkan Nabi sebenarnya telah mendahului apa yang terjadi menjadi kesepakatan negara-negara maju, yaitu mengenai larangan penggunaan berbagai jenis bom yang bisa membakar. Namun semua tahu kalau negara-negara besar dan kuatlah yang justru tidak komit terhadap larangan tersebut. Dan kesepakatan yang sudah dibuat hanya menjadi coretan tinta di atas kertas. Larangan melakukan pembunuhan dengan cara pembakaran di dalam Islam juga meliputi binatang. Dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW melewati perkampungan semut, tempatnya banyak semutnya yang sudah terbakar. Rasulullah pun kemudian marah dan berkata, sungguh manusia tidak pantas menyiksa dengan siksaan Allah. Itulah sebabnya mengapa banyak ulama yang membenci pembakaran terhadap binatang, meski terhadap binatang buas. Dan banyak perkataan ulama yang mengenai hal ini, di antaranya ucapan Imam Ahmad, janganlah kamu memanggang ikan yang masih hidup dengan api. 4. Larangan menahan binatang. Menahan binatang dengan cara apapun, kemudian memukulnya hingga mati dan mati adalah tidak boleh. Dalam Sahih Bukhari Muslim terdapat sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melarang menahan binatang.
Dalam Sahih Bukhari Muslim juga disebutkan bahwa suatu ketika Umar berjalan di tengah sekelompok orang yang mengikat seekor ayam dan melemparinya. Ibnu Umar lalu berkata, "Siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah melaknat orang yang melakukan hal seperti ini." 5. Larangan menjadikan hewan sebagai sasaran panah. Maksudnya adalah menjadikan binatang sebagai sasaran atau latihan memanah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melarang ramyah, yaitu membidik binatang sebagai sasaran lalu dimakan. 6. Ihsan ketika menyembelih binatang. Termasuk ihsan berbuat sebaik mungkin dalam menyembelih binatang adalah dengan mengasah pisau hingga tajam, karena hal ini akan menenangkan binatang yang disembelih dan mempercepat kematian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah memerintahkan untuk menajamkan pisau dan menyembunyikan dari binatang yang akan disembelih, dan baginda bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan sekali sembelihan. Maksudnya tidak boleh mengangkat pisau dan kemudian mengulangi lagi. Termasuk ihsan dalam menyembelih binatang adalah dengan cara menuntun binatang yang hendak disembelih dengan lembut. Dan Sunan Ibnu Majah terdapat sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah SAW melewati seseorang yang menuntun seekor kambing dengan menarik telinganya. Maka Rasulullah bersabda, lepaskan telinganya dan pegang bagian depan lehernya. Imam Ahmad berkata, binatang yang akan disembelih dituntun ke tempat penyembelihan dengan lembut dan sembunyikan darinya pisau yang akan digunakan untuk menyembelih dan tidak ditampakkan kecuali ketika hendak menyembelihnya. Berbuat baik ketika memotong binatang juga dengan cara menyembelihnya hingga urat lehernya putus. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang menyembelih binatang yang hanya melukai kulitnya dan tidak memotong urat lehernya. Juga dianjurkan agar tidak menyembelih binatang di depan binatang lainnya, namun menghadapkan binatang yang akan disembelih ke arah kiblat, membaca bismillah, membiarkannya hingga mati, menghadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengakui bahwa binatang yang disembelihnya adalah pemberian Allah. Karena Allah lah yang telah menundukkan dan memberikan binatang-binatang itu untuk kita. Juga termasuk bersikap baik terhadap binatang adalah dengan tidak membebani di luar kemampuannya, tidak menaiki kecuali karena perlu dan tidak memerah susunya kecuali jika tidak membahayakan anaknya. 7. Yang pasti, setelah berbagai penjelasan ini kita tahu bahwa hadis di atas merupakan salah satu dasar Islam yang penting karena berisi seruan yang mulia dari Nabi SAW agar ihsan berbuat sebaik mungkin dalam melaksanakan setiap perbuatan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.